kita nggak boleh berekspektasi sama orang. Intinya sekarang adalah saya bertemu dengan orang dan saya belajar tentang dia, berusaha nyocok-nyocokin diri. Saya harus cocok untuk dia dan dia pun harus cocok dengan saya. Itu sebenarnya tugas kita sekarang tuh adalah semasa penjajakan adalah saling nyocok-nyocokin diri. Pengen nikah, punya anak gitu ya. Teman-teman yang lain udah pada anak-anaknya gede, lucu-lucu gitu ya. Adekku udah lahiran kemarin jadi 2 anaknya. Antara sedihnya bercampur antara seneng campur sedih, yang seneng karena punya ponakan baru, sedihnya ya Allah gitu. Aku kapan ya gitu, bukannya mengeluh sama Allah tapi kayak sedih sebagai perempuan belum dikasih sama Allah gitu. Tapi terus minta, dari situ aku terus minta ya Allah sampai akhirnya dipertemukan dengan Danu ini. Nyebutin nama lagi. Awal kenal, panjang ini kayak tayang nggak sih ini? Paling cuma semenit Jadi awal kenal sama dia tuh di bulan Januari. Sama sekali aku nggak tahu dia siapa dan dia pun nggak tahu aku siapa. Nggak ada sama sekali tendensi untuk bisa mengenal jauh sosoknya dia. Jadi saya nggak kepoin dia tuh siapa, statusnya apa, enggak, karena nggak ada tendensi mau ke hati-hati, maksudnya mau main hati gitu, nggak ada. Jadi tujuan aku awal adalah ketika saya ngelihat Instagramnya muncul di Explore, waktu itu saya lagi mau membuka usaha reseller untuk wig. Nah di rumah kan ada wig tuh ya, teman-teman mungkin ada yang pernah main ke rumah, ada 1000 wig. Gimana caranya saya bisa bikin wig saya itu reseller. Nah pas saya lihat ternyata Danu ini adalah entrepreneur yang memang biasa untuk ahlinya franchise lah dia mah. Wah ini orang yang tepat nih. Kenapa? Karena aku merasa dia masih muda dan juga kayaknya pemikirannya masih kayak nggak kaku gitu loh. Jadi kayaknya aku masuk nih belajar sama dia, apalagi aku newbie kan di dunia bisnis gitu. Jadi aku nyarinya orang yang memang enak untuk diajak ngobrol gitu. Sama sekali aku nggak ada yang bantu, nggak ada yang ngenalin, enggak sama sekali. Tiba-tiba aja di Explore muncul lagi cari-cari franchise, yang keluar dia dengan megang minuman franchise-annya dia gitu loh. Wah ini cocok nih, terus tiba-tiba aku iseng aja lihat feed-nya, oh bener nih, kayak ternyata seumuran sama aku gitu loh, wah enak nih gitu. Dari situ gak pernah komunikasi sama sekali, DM-an, makasih ya udah follow kayak gitu-gitu. Terus aku kan follow duluan kan karena aku pengen tahu nih dia itu usahanya apa dan seperti apa. Terus untuk memulai komunikasinya kan gak enak ya kalau aku chat duluan, nggak mungkin. Udah deh cukup follow dan kita tahu gimana sih franchise itu. Kan dia selalu sharing tentang ilmu-ilmu bisnisnya dia gitu. Dia nggak pelit ilmu, untungnya kayak gitu. Makanya aku tertarik untuk follow dia gitu. Nah udah gitu dia tiba-tiba nge-DM, thank you for following me gitu. Oh ya udah kan, maksudnya karena nggak ada tendensi untuk main hati. Oh iya sama-sama kak, aku langsung gitu, kak aku mau sharing dong tentang bisnis, aku jadi punya bisnis week. Itu masih ada kayaknya DM-annya, aku mau bisnis week kayak gitu, kalau enggak kita ngobrol langsung aja biar enak gitu kan. Karena kan akan beda rasanya di chat sama kita ketemu langsung. Gak tahu dia seperti apa sosoknya sama sekali. Itu di bulan Januari. Ketemu lagi tuh bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret ketika aku lagi bimbang mau balik lagi sama Mas Alif. Jadi di situ pun nggak ada tendensi aku untuk main hati sama dia. Maksudnya main hati untuk wah kayaknya nih serius nih sama dia aja gitu. Nggak gitu. Aku malah sambil kayak belajar ini orangnya seperti apa. Karena dari mulai aku berkomunikasi dia di bulan Januari itu masalah bisnis, oh orangnya asik gitu. Tapi nggak ada yang sayang, cinta, perhatian gitu, sama sekali nggak ada. Mulai deket-deket lagi tuh di bulan Agustus, Septemberan lah, udah mulai Agustus September sekitaran situ kita mulai sering ngobrolnya lebih deep lagi ya, lebih intens lagi ngobrolnya. Terus dan aku baru tahu ternyata dia punya kisah yang dia tidak umbar ke media, terutama di media sosialnya. Ternyata dia juga korban dari perceraian. Jujur aku baru nanya itu setelah kita kenal dekat,
Karena kalau belum kenal deket, saya nggak punya hak. Ya, karena tujuan saya kan untuk berbisnis. Ngapain juga saya tahu dia gimana. Ya, kan nggak ada tendensinya. Akhirnya gitu. Sudah komunikasi, kesini-sini dia cerita bahwa dia itu baru divorce sama suaminya, sama istrinya. Ternyata sama kayak aku, jadi kisahnya talaknya itu udah jauh, terus diprosesnya karena keburu pandemik itu, kayak aku barengan kayak gitu. Akhirnya dia harus nunggu kayak aku sama. Kalau aku kan yang lama tuh ngambil iya, dan aku pun ya udahlah, namanya udah cerai, udahlah aku juga nggak peduli, yang penting udah ada ketok palu dan segala macam. Nah dia pun sama, dia nggak membuka itu ke media, jadi akhirnya jadi simpang siur. Nah, ada mungkin orang punya ketentuan masing-masing ya, punya kebijakan masing-masing. Ketika perceraian ya udahlah nggak usah dibahas gitu di media, tapi ternyata itu penting supaya orang nggak salah paham kayak gitu. Tapi di sini saya sekedar meluruskan bahwa saya benar-benar nggak tahu tentang pribadinya dia, dan saya pun nggak mau lah ngeganggu rumah tangga orang, ngapain gitu loh, kayak nggak ada laki-laki lain aja kasarnya gitu kan. Apalagi saya mencari imam yang terbaik dari Allah gitu. Kalau kita ngambil misalnya punya orang, ya resikonya siap-siap aja, ntar bisa mengalami hal yang sama gitu kan kalau kita punya perasaan. Tapi kan di sini saya tahu bahwa dia memang tidak punya siapa-siapa dalam hatinya, tidak ada yang dia fokusin. Terus aku juga tanya, oh jadi gimana? Oh iya, saya udah bercerai dengan istri saya, udah pisah gitu. Jadi pas saya selidiki, ternyata memang betul gitu. Dia juga udah udah punya keluarga lah, keluarga kecil dia. Tapi aku juga nggak nanya jauh, nggak nanya banyak. Yang penting kan ya kalau kita nengok terus ke belakang, minimal aku want to know aja tentang kehidupan dia masa lalu. Habis gitu ya udah lupain, karena masa lalu nggak bisa diulang juga ya, ataupun dibersihin juga nggak bisa. Iya, makanya. Udah ada anak juga? Iya, udah ada anak, dia udah ada anak kayaknya. Yang aku tahu, karena aku juga waktu kenal sama dia kan nggak pernah dia pasang di medsos ya. Mungkin kebijakan orang tua, balik lagi, itu mah hak mereka ya. Mau nampilin anak, mau enggak, mau nampilin istri atau enggak, itu hak. Saya nggak bisa apa ya. Tapi saya kayak, lihat dong anaknya mana, nggak gitu juga. Jadi aku benar-benar menghargai privasi orang dari dulu. Jangankan pasangan gitu kan, ke orang-orang, jangankan ke teman-teman kerja, ke pasangan aja aku kayak gitu. Kalau misalnya dia mau cerita, silakan cerita gitu. Tapi aku nggak maksa gitu. Udah kenal satu sama lain keluarga? Udah dikenal? Atau udah tunangan? Soalnya sempat ada foto sama Mario kan? Mana bukti lah sekarang Mbak Mana, ayo. Jadi intinya mau nanya udah foto privat belum sih Teh? Kalau udah privat berarti udah deket dong ya. Itu tandanya. Apa? Foto-foto privat benar? Foto buat kebutuhan pajang di dinding kali. Galeri Buat fits. buat galeri. Gak ada yang tahu ya, yang penting udah niat aja lah, niat dulu, niat baik. Aku nggak nyangka dari sekian banyak laki-laki yang deket sama aku, kan aku udah bilang deket sama dia aja, kalau kamu masih mau main-main, kamu salah orang, mending mundur aja. Itu aku nggak, percuma buang-buang waktu. Tapi dia malah, aku akan buktiin kalau aku bisa lebih baik. Terus banyak hal yang aku tahu, semua orang punya kekurangan dan keburukan masing-masing ya, dari sifat-sifat yang lama. Tapi ternyata dia mau berubah gitu. Dia mau berubah dan nunjukin itu ke aku. Begitupun aku akan terus belajar untuk lebih baik. Jadi dia datang ke orang tua aku, kita makan malam. Jadi aku nggak tahu-tahuan loh. Kita ke Bandung terus kita makan malam, ajak keluarga. Oh ya udah, duduk aja makan biasa kan. Ya tiba-tiba mah, Pak, saya izin katanya gitu. Hah, izin apa? Aku kan saya mau serius sama Janet. Aku langsung di situ, kamu serius? Iya Pak. Wah gitu, terus aku jadi ya udah di situ aku salting aja udah. Aku nggak nyangka banget secepat itu gitu loh. Padahal saya emang waktu itu bilang ke dia bahwa aku nggak mau yang main-main. Kalau nggak mau serius ya mending jangan sama aku. Tolong izinin saya untuk sama yang lain. Mungkin dia takut kali aku yang lain gitu. Makanya dia langsung take action gitu.
Iya, dari situ Ayah ibu gimana teh? jujur mama bapak tuh, Neng, jadinya sama yang ini katanya. Gak nyangka sama sekali. Karena kan tapi kalau teleponan sering gitu kan, tapi kan mungkin pada saat itu juga aku masih mencari, Danu pun masih mencari, ya wajar lah ya, namanya juga cari, gak mau gagal lagi ya, ih serem ya. Jadi sama-sama masih mencari. Ketika ngomong kayak gitu mama bapak, ya Allah gitu, dari semua laki-laki yang kemarin aja yang mau balik lagi kagak balik-balik tuh, ini yang baru tiba-tiba langsung minta dan ternyata dateng dengan baik-baik. Dia gentle banget, sendirian lagi, dia mintanya sendirian, belum sama orang tuanya gitu ya. Akhirnya kena ya, oh iya, akhirnya ya itu tadi aku sangat mengapresiasi sekali niat baik dia gitu. Kaget sih tapi seneng. Padahal aku kan iseng-iseng suka laki-laki tuh yang penting bisa mau berkomitmen, itu padahal aku cuma ini doang, tes doang, ternyata ada yang nyangkut. Tapi ada rencana buat lamaran dulu kah atau memang sudah melakukan pernikahan? Dengan kondisi pandemi kayak gini ya, orang tua tuh menyarankan agar acaranya keluarga terdekat aja. Kalaupun mau ngundang teman-teman, tapi sekarang ternyata PSBB-nya udah mulai longgar ya. Jadi kita akan rubah konsep gitu loh. Tapi doain aja, mudah-mudahan niat baiknya terlaksana. Yang pasti nanti kalau ada berita bahagia aku pasti share. Kapan sih tahun ini kah? Tahun depan, awal. Pengennya tahun ini aku tuh, amin. Yang para yang lagi mau menikah ya, yang lagi penjajakan, semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya ya. Kalau memang bukan jodohnya, mendingan langsung dijauhin aja lah. Jangan buang-buang waktu ya, takut dosa. Pengennya di Bandung atau di Jakarta? Pengennya, jujur, aku aja dipertemukan sama dia tuh oleh alam. Jadi aku pengen, kalau nanti punya acara, pengen sesuatu atau enggak nuansa ambience-nya memang berhubungan dengan alam, menyatu dengan alam, disatukan dengan alam gitu. Antara apa sih yang membuat kamu sendiri yakin sama ada rata-rata mungkin wanita-wanita yang pasca bercerai itu Iya. punya rasa traumatis sendiri untuk Iya, benar. keluarga lagi. Trauma. Yang sudah menguatkan kamu untuk segera bercerai. Lillahi ta'ala aja. Aku dari mulai kemarin mau balik lagi terus gagal, Allah nunjukin yang terbaik buat aku kan, nunjukin semua keburukannya dia. Akhirnya aku dari situ tawadu sama Allah, terus juga meminta terus tiap malam sama Allah, dipertemukan dengan jodoh aku yang terbaik. Kita nggak tahu ya, jujur sekarang aku udah nggak bisa berekspektasi sama orang. Wah ini orang baik nih, kayaknya mah setia nih, wah kayaknya mah nih royal, kayaknya mah bertanggung jawab. Gak, sekarang aku nggak bisa menentukan itu ya. Yang kita lihat baik aja bisa selingkuh, yang kita lihat kaya aja mungkin bisa tiba-tiba pelit dan segala macam. Yang tadinya kita kelihatan dia mandiri, tanggung jawab aja bisa tiba-tiba meninggalkan tanggung jawabnya. Jadi nggak ada yang bisa kita kita nggak boleh berekspektasi sama orang. Intinya sekarang adalah saya bertemu dengan orang dan saya belajar tentang dia, berusaha nyocok-nyocokin diri. Saya harus cocok untuk dia dan dia pun harus cocok dengan saya. Itu sebenarnya tugas kita sekarang tuh adalah, semasa penjajakan adalah saling nyocok-nyocokin diri. Nyari yang pas itu, nyari yang perfect, nyari yang sempurna itu nggak ada. Kita harus nyocok-nyocokin itu. Ternyata banyak hal dari yang Danu punya dan juga yang dari aku punya, dari dalam dirinya tuh ada banyak kecocokan. Nah itu yang bikin aku yakin sama dia. Kadang-kadang kita hal-hal receh aja bisa bikin kita ketawa, bahagia, sesimpel itu gitu. Padahal kita sendiri pun dengan berbagai macam permasalahan yang kita nggak tunjukin keluar, itu menurut aku keren banget sih. Aku bisa jadi seseorang untuk dia dan dia bisa jadi seseorang untuk aku. Oke. Ada harapannya mungkin Teh Rahel untuk di tahun ini supaya dilancarkan semuanya? Harapan aku adalah aku minta
Aku minta maaf untuk semua teman-teman, sahabat, ataupun juga siapapun yang merasa punya hati nggak enak gara-gara perkataan saya atau sikap-sikap saya dengan pasangan saya. Kita minta doa yang terbaik gitu ya dari pemirsa semuanya, dari teman-teman, sahabat semuanya. Kita minta doa yang terbaik dan mudah-mudahan doa terbaiknya, doa baiknya dikabulkan Allah dan berbalik kepada orang-orang yang mendoakan kita. Jadi biar akunya juga melangkah ke depannya bahagia, dan juga aku akan mendoakan, kami akan mendoakan sebaliknya untuk yang mendoakan kami. Mudah-mudahan di tahun ini bisa jadi tahun yang spesial buat aku. Di akhir tahun kemarin, di awal tahun kemarin, itu benar-benar sangat bikin aku down, bikin aku terpuruk. Mudah-mudahan akhir tahun ini tuh menjadi akhir tahun yang bisa membuat aku jadi lebih hidup lagi, lebih semangat lagi. Ini kemungkinan Desember ya, hari bahagia. Atau sekalian tahun baru teh. 31 kan? Iya. Dirayainnya pesta rakyat sekalian gitu ya. Kembang apinya kok sebeli. Yang pasti insya Allah nanti kalau misalnya udah ada kabar baiknya, aku akan undang teman-teman media. Ini adalah kebahagiaan kita semua, dalam arti mudah-mudahan nular nih. Yang belum nikah, yang belum nikah cepet-cepet nikah, yang udah nikah makin langgeng. Jangan dong. Dan terakhir dengan yang Teteh kan tadi melaporkan gitu, kayak akhirnya endingnya harapan Teteh apa sih dengan melaporkan, harapannya seperti apa melalui kasus ini? Iya, kalau mau fair ya silahkan dia tunjukkan bahwa aset-aset itu adalah juga aset Gonogini, itu aja sih. Biar jadi fair aja. Aset Gonogini saya, aset Gonogini dia. Kalau dia memang berpacu pada 50%, dia berhak atas harta dari tabungan saya, itu aja.